Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang menghitung biaya hidup. Nah, sebelum kami mulai ke materinya, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Niloma Desri Kusmira dengan NIM 21075311060, lalu ada Putu Risa Intan Purnama Patmayoni dengan NIM 21075311076, lalu ada Imelda Shirley dengan NIM 21075311077, dan yang terakhir ada Ekianta Tarigan dengan NIM 21075311093. Nah, pada presentasi hari ini kita memiliki 6 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang definisi dan cara menghitung indeks harga konsumen, yang kedua permasalahan dalam menghitung biaya hidup, yang ketiga perbedaan deflator PDB dengan IHK, yang keempat nilai mata uang dari waktu yang berbeda, yang kelima menetapkan indeks untuk mengoreksi dampak inflasi, dan yang terakhir tentang suku bunga nominal dan real. Biaya hidup setiap orang pada setiap tahunnya tentu akan berbeda-beda, kadang mengalami peningkatan dan kadang mengalami penurunan. Nah, tinggi rendahnya biaya hidup tersebut ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang kita terima. Nah, karena pendapatan yang kita terima setiap tahunnya tentu berbeda-beda, maka kita perlu menghitungnya agar menghasilkan ukuran daya beli yang bermakna. Bagaimana sih caranya? Nah, salah satu cara untuk menghitung biaya hidup tersebut adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen. Halo teman-teman, jadi di sini saya Niloma Desri Kusmira akan membawakan materi tentang indeks harga konsumen. Menurut buku karangan Mankiw, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index merupakan pengukuran keseluruhan biaya dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, perubahan IHK dari waktu ke waktu ini dapat menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi dan juga tingkat penurunan atau deflasi dari barang dan jasa. Nah, hal ini dapat kita gunakan untuk memantau biaya hidup dari waktu ke waktu tersebut. Jika IHK mengalami kenaikan, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Adapun badan yang bertugas untuk menghitung indeks harga konsumen di Indonesia yaitu disebut dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menghitung indeks harga konsumen. Ada 5 langkah yang dapat kita gunakan untuk menghitung IHK tersebut. Cara pertama yaitu dengan tetapkan keranjangnya, di mana pada tahap ini kita menentukan harga-harga mana yang paling penting bagi tiap konsumen. Caranya yaitu dengan melakukan survei kepada konsumen untuk menemukan keranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Misalnya di suatu negara, rata-rata masyarakat membeli 1 kg beras dan 3 butir telur. Langkah yang kedua yaitu dengan temukan harganya. Nah, setelah melakukan survei, langkah selanjutnya itu mencari harga dari setiap barang dan jasa di dalam keranjang pada masing-masing waktu. Contohnya, diketahui harga 1 kg beras dan 3 butir telur di suatu negara dari tahun 2019 sampai 2021. Yang ketiga yaitu dengan hitung biaya keranjang. Nah, pada langkah ini kita menggunakan data yang ada pada harga untuk menghitung biaya dari sekeranjang barang dan jasa pada waktu yang berbeda. Yang keempat yaitu pilih tahun dasar dan hitung indeksnya. Pada langkah ini kita perlu menetapkan 1 tahun sebagai tahun dasar. Ya, ini 1 tahun yang akan menjadi acuan terhadap tahun lainnya yang akan dibandingkan. Nah, setelah tahun dasar ditentukan, maka selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan terhadap IHK dengan rumus sebagai berikut. IHK sama dengan PN per P0 dikali 100 dengan keterangan PN sama dengan harga sekarang dan P0 adalah harga pada tahun dasar. Contoh soal. Diketahui harga 1 kg beras pada tahun 2021 adalah 15.000, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 13.000. Hitunglah IHK pada tahun 2021. Cara penyelesaiannya yaitu IHK sama dengan 15.000 per 13.000 dikali 100, sama dengan 115,38. Jadi dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan IHK di tahun 2021 sebesar 15,38% dari harga tahun dasar. Kemudian langkah yang kelima yaitu hitung tingkat inflasinya. Untuk menghitung tingkat inflasi digunakan indeks harga konsumen yang merupakan persentase perubahan indeks harga dari periode sebelumnya. Untuk menghitung tingkat inflasi tersebut digunakan rumus yaitu tingkat inflasi sama dengan IHK tahun kedua dikurang IHK tahun pertama per IHK tahun pertama dikali 100. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu contoh soal, yaitu indeks harga konsumen di akhir tahun 2020 adalah 125,38, sedangkan indeks harga konsumen di tahun 2021 naik menjadi 128,56. Hitunglah tingkat inflasi di tahun 2021. Penyelesaiannya yaitu
DTI sama dengan 128,56 dikurang 125,38 per 125,38 dikali 100, sehingga didapat hasil 2,536%. Jadi, pada akhir tahun 2021, harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen telah mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 2,536%. Halo, perkenalkan nama saya Imelda Sherly. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan dalam perhitungan biaya hidup. Dalam menghitung biaya hidup, pasti terdapat masalah-masalah yang dihadapi. Target dari indeks harga konsumen adalah mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, indeks harga konsumen membantu kita mengukur seberapa banyak pendapatan yang harus bertambah agar dapat mempertahankan standar hidup. Namun demikian, indeks harga konsumen bukanlah alat ukur yang sempurna untuk menghitung biaya hidup. Secara umum, ada 3 masalah pokok yang sulit diatasi. Yang pertama, bias substitusi. Masalah ini dapat digambarkan dengan keadaan di mana konsumen akan mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang-barang yang lain yang harganya lebih murah. Yang kedua, munculnya barang-barang yang baru. Masalah kedua yang berhubungan dengan indeks harga konsumen adalah munculnya barang-barang yang baru. Selanjutnya, jumlah pilihan yang semakin banyak akan meningkatkan nilai uang, sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Yang ketiga, perubahan kualitas. Masalah perubahan kualitas yang tidak terukur. Apabila kualitas barang memburuk, nilai uang akan turun, bahkan jika harga barang tetap sama. Begitu juga sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Putri Santan Purnama Padmayoni dengan NIM 2107531076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan deflator PDB dengan IHK. Deflator PDB adalah perbandingan PDB nominal dengan PDB sebenarnya atau real. PDB nominal adalah produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga saat ini. Sedangkan PDB sebenarnya adalah produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga tahun basis dengan harga tetap atau konstan. Pakar ekonomi mengawasi deflator PDB dan IHK untuk mengukur seberapa cepat harga naik. Nah, PDB nominal mengandung efek inflasi dan kuantitas, sedangkan PDB real hanya kuantitas saja. Jadi, selama ada tekanan ke atas dalam harga, PDB nominal akan lebih tinggi dari PDB real. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Adapun perbedaan deflator PDB dengan indeks harga konsumen atau IHK. Yang pertama itu perbedaannya adalah deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan indeks harga konsumen mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya itu perbedaan yang kedua, yang dimana deflator PDB hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, termasuk barang-barang ekspor. Sedangkan indeks harga konsumen hanya memperhitungkan barang atau jasa yang dipakai konsumen, termasuk barang atau jasa yang diimpor dari mancanegara. Yang terakhir itu ada perbedaan yang ketiga, di mana deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi di tahun berjalan dengan harga barang dan jasa yang sama di tahun dasar. Sedangkan indeks harga konsumen dalam hal membandingkan harga barang dan jasa di mana tetap di suatu tahun dengan harga barang dan jasa di tahun dasar. Selanjutnya, terdapat materi nilai mata uang dari waktu yang berbeda. Dalam bidang ekonomi, terdapat konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nah, definisi yang sering digunakan pada ekonomi konvensional dalam menjelaskan nilai waktu uang adalah a dollar today is worth than a dollar in the future because a dollar can be invested to get a return. Nah, pengertian tersebut menjelaskan bahwa sejumlah nilai uang yang dimiliki saat ini selalu memiliki nilai yang lebih berharga dengan uang yang dimiliki pada saat yang akan datang, karena uang yang diterima saat ini akan dapat diinvestasikan dan memperoleh hasil yang lebih besar di masa depan. Beberapa alasan yang mendasari munculnya konsep nilai waktu uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
percent of inflation dengan cara memasukkan tingkat inflasi dalam perekonomian. Nah, terdapat contoh kasus yang dimana jika tingkat inflasi di suatu negara 10% per tahun, seseorang bisa membeli beras 10 kg dengan uang sebesar Rp100.000. Jika orang tersebut membelinya lagi tahun depan dengan jumlah uang yang sama, ia hanya mendapat 9 kg beras. Berkurangnya daya beli sejumlah uang tersebut terjadi sebab akibat dari inflasi. Yang kedua, preference present consumption to future consumption. Bagi kebanyakan individu, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Nah, contoh kasusnya di mana jika diasumsikan di suatu negara tidak terjadi inflasi, tahun ini seseorang bisa membeli salak 5 kg dengan harga Rp50.000. Tahun depan, jika ia membeli kembali, ia akan tetap mendapat 5 kg salak dengan harga yang sama. Namun, sebagian orang lebih suka melakukan kegiatan konsumsi 5 kg salak sekarang daripada tahun depan. Pada kerangka pikir ini, meskipun tidak terdapat tingkat inflasi pada suatu struktur perekonomian, setiap orang lebih suka Rp50.000 saat ini untuk dibelanjakan pada kegiatan konsumsi. Adapun studi kasus yang pertama yaitu pada tahun 1931 saat perekonomian Amerika Serikat mengalami depresi besar, klub New York Yankees membayar pemain baseball terkenal Babe Ruth sebesar $80.000 dan saat itu pembayaran tersebut sangat luar biasa. Pada tahun 2012, rata-rata gaji pemain New York Yankees adalah sebesar $1,9 juta. Jika menurut statistik pemerintah menunjukkan sebuah indeks harga konsumen sebesar 15,2 pada tahun 1931 dan 229,5 pada tahun 2012, apakah gaji sebesar $80.000 tahun 1931 lebih tinggi sama dengan atau lebih rendah dari nilai uang tahun 2012? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu tingkat harga pada tahun 1931 dan tingkat harga pada tahun 2012. Untuk membandingkan gaji Ruth terhadap gaji para pemain saat ini, maka kita perlu menggelembungkan gaji Ruth, yaitu menyetarakan gaji Ruth dalam nilai uang 1931 dengan nilai uang saat ini. Gaji Ruth tahun 2012 sama dengan gaji tahun 1931 dikali tingkat harga konsumen 2012 dibagi tingkat harga konsumen pada tahun 1931. Nah, $80.000 dikali 229,5 dibagi 15,2. Nah, akan mendapatkan hasil yaitu sebesar $1.207.894. Dapat disimpulkan bahwa gaji Babe Ruth equivalent dengan nilai gaji pada tahun 2012 sebesar $1.207.894, sehingga gaji Ruth lebih kecil daripada gaji rata-rata pemain lainnya. Untuk studi kasus yang kedua, apabila indeks harga konsumen sebesar 200 pada tahun 1980 dan 200 saat ini, maka uang sebesar $600 pada tahun 1980 memiliki nilai daya beli yang sama dengan titik-titik saat ini. Jadi untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus daya beli saat ini sama dengan daya beli pada tahun 1980 dikali tingkat harga konsumen saat ini dibagi tingkat harga konsumen pada tahun 1980. Nah, untuk daya beli saat ini di mana $600 dikali 300 dibagi 200 dan mendapatkan hasil $900. Jadi, uang sebesar $600 pada tahun 1980 memiliki nilai daya beli yang sama dengan uang sebesar $900 saat ini.
Perkenalkan, nama saya Eki Tarigan dengan NIM 2107531093. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan indeks untuk mengoreksi dampak inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, ini meningkatkan harga barang dan jasa di dalam negeri, yaitu mengalami kenaikan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur inflasi yaitu melalui indeks harga konsumen. Setelah diketahui harga konsumen atau IHK di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan. Umumnya persentase perubahan tersebut dibagi dapat menjadi 3, yaitu month to month, year to date, and year on year. Inflasi membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya. Bulan amatan adalah bulan Januari, maka bulan sebelumnya adalah Desember. Inflasi membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. Adapun inflasi YTY atau year to year membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh yang menghitung inflasi year on year April 2017, maka IHK April 2017 dibandingkan dengan IHK April 2016. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose atau COP, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olahraga, dan kelompok transportasi serta komunikasi. Selain pengelompokan berdasarkan COP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregisasi inflasi. Tujuan dari disagregisasi inflasi tersebut adalah untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menunjukkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregisasi inflasi atau IHK tersebut dapat dikelompokkan menjadi inflasi inti dan inflasi non-inti. Adapun inflasi inti dapat didefinisikan sebagai komponen inflasi yang cenderung persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Faktor-faktor tersebut antara lain interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan inflasi non-inti adalah komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Adapun komponen dari inflasi non-inti adalah inflasi komponen bergejolak atau volatile food dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price. Inflasi komponen bergejolak dapat didefinisikan sebagai inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor pengembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan inflasi komponen harga diatur pemerintah dapat didefinisikan sebagai inflasi yang secara dominan dipengaruhi oleh kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, subsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung suku bunga nominal dan real. Suku bunga nominal dan tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang tidak memperhitungkan nilai inflasi. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan inflasi, sehingga perhitungan tingkat suku bunga tersebut lebih mencerminkan cost of borrowing yang sebenarnya. Tingkat suku bunga real yang memperhitungkan ekspektasi perubahan tingkat harga disebut sebagai ex ante real interest rate. Sedangkan tingkat suku bunga real yang memperhitungkan perubahan tingkat harga aktual disebut sebagai ex post real interest rate. Tingkat suku bunga real, tingkat suku bunga, dan inflasi dihubungkan oleh persamaan Fisher atau Fisher equation sebagai berikut, di mana ini adalah Miskin 2010. Persamaan Fisher menyatakan suku bunga nominal atau disimbolkan dengan I sama dengan suku bunga real atau IR ditambah dengan inflasi yang diharapkan VE atau suku bunga real IR sama dengan I kurang VE. Nah, pada tingkat suku bunga real yang rendah, maka borrowing cost juga menjadi rendah, sehingga intensif untuk meminjam lebih besar jika dibandingkan dengan insentif untuk memberi pinjaman. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.